Ya, Puan, gimana? Tambah hangat gini, tambah kencang ini politik kan? Wah, makin kencang ini dan Hmm. Makassar ini semacam menjadi magnet untuk para calon presiden. Tahu adik? Jadi setelah kedatangan Anies, Hmm. Ganjar, ini akhir pekan ini, Puan, kita akan kedatangan calon wakil presiden termuda di Indonesia. Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, dan putra sulung dari Presiden Terus? Nah, dia akan datang untuk menghadiri beberapa agenda selain ada agenda pelantikan ya, Ya. pelantikan pengusaha ya. Apa tadi nih? Saya cek dulu. Ada pelantikan pengukuhan dan deklarasi relawan barisan pengusaha pejuang. Nah, ini anak-anak HIP nih di sini. Iya. Pak Rahmat Manggabarani yang akan ditunjuk Nahkodai. ya menjadi ketua barisan pengusaha pejuang Sulawesi Selatan. Jadi memang apalagi kan ketua tim dari Prabowo Gibran itu kan pengusaha, mantan ketua Kadin Iya. Rosan, Pak Rosan Perkasa Raslani. Jadi selain itu Ganjar juga datang langsung bersama dengan calon wakil presidennya Mahfud MD. Jadi agenda-agendanya itu adalah pelantikan tim pemenangan daerah di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ada juga Jalan Sehat Perjuangan bersama Genzi di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu pada saat hari Minggu. Hari Sabtu sebelumnya ada juga jalan sehatnya dari anaknya Pak Amran Sulaiman. Batena itu Mabrur. Makassar. Jalan sehat, jalan santai, jalan gembira. Pasti hadiahnya besar-besar ton lagi. Besar-besar rumah Puang. Biar tiap hari bikin maki, biar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bikin maki jalan sehat. Iya. Iya. Jadi memang bentuk konsolidasi massa di Makassar itu saya lihat beberapa tahun belakangan ini. Bahkan berpuluh tahun ini Puan Di. Ini konsolidasinya sehat, jangan santai. Iya. Karena di situ memang paling bisa untuk mengumpulkan massa. Betul. Apalagi kan di hari-hari Sabtu dan Minggu itu kan apa namanya nih kalau di jalan Sudirman? Car Free Day. Car Free Day. Nah, itu dia. Jadi dikumpulkan semua. Kita lanjut lagi. Jadi di Pak Ganjar ini setelah dari Makassar dia akan ke Toraja. Ada kuliah umum di Universitas Kristen Toraja. UKI Paulus ya. UKI Paulus. Setelah itu ke Lubuk untuk bertemu dengan Datuk Kedatuan di Lubuk. Jadi memang ya gaya-gayanya kan gaya-gaya silaturahmi, konsolidasi, silaturahmi konsolidasi, rapat, kemudian konsolidasi jalan sehat itu kan gaya-gayanya memang selama ini seorang presiden. Iya. Jadi itu kemudian yang lain, tapi ada juga imbauan dari Bawaslu dan Bawaslu Sulsel karena memang Bawaslu belakang ini sangat disorot karena dianggap tidak tegas dalam menjalankan kerja-kerjanya setelah kemarin ada dukungan APDESI 8 organisasi desa di Jakarta yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi tadi sudah ada imbauan dari Bawaslu kepada semua calon presiden dan wakil presiden yang hadir di Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya untuk tidak kampanye. Iya. Nah, bagaimana bentuk kampanye silahkan Anda baca di undang-undang pemilu terkait kampanye. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyampaikan dukungan nomor, coblos, tidak boleh mengarahkan untuk mendukung begitu dan lain-lain. Tapi kan
Kita lihat saja nanti Bawaslu apakah memang ini benar-benar tegas atau hanya di bibir aja. Nah, ini juga sekaligus juga tantangan kepada Bawaslu untuk benar-benar bertindak netral dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena kan stigma masyarakat sudah muncul. Bawaslu ini bagaimana? Nah, kita lihat nanti di hari Sabtu dan Minggu kalau misalnya ada arahan untuk kampanye dan lain-lain silakan. Karena kan memang masa kampanye, nampaknya sudah masuk Bang ya. Tanggal 24 Betul. November itu sudah masuk kampanye, itu nanti kita lihat. Dan apakah memang sudah dilaporkan atau bagaimana, silakan. Tunggu saja. Itu Puan ya, dari politik kita masih fokus di calon presiden. Yes.